Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, yes. Ya, selamat pagi ya anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, semuanya pada sehat semua anak-anak kelas 4A. Sudah pada absen hari ini di link Google Form yang sudah Bu Desi bagikan? Sudah, Bu. Oke, sudah. Bu Desi selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu tetap menjaga kesehatan dengan melaksanakan apa anak-anak? Iya, 5M apa saja? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mobilitas atau bepergian. Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Dan sebelum pembelajaran hari ini dilaksanakan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat untuk kalian. Yuk, pemimpin doa hari ini adalah Alila Adawiyah. Ayo dipersilakan Alila untuk memimpin doa bagi teman-teman. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Alila sudah memimpin doa hari ini. Sama-sama, Bu. Rasa nasionalisme kalian, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Berkibarlah benderaku. Sama-sama ya. Berkibarlah bendera, bertambah putih pada bendera di seluruh Indonesia. Kau tetap menjaga goyang jiwaku menerbang merah putih
selama-lamanya. Coba kita menyanyikan lagu nasionalisme dengan penuh semangat agar kita selalu mengingat jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Dan sebelum memulai pembelajaran, Bu Desi akan membacakan aturan pembelajaran daring hari ini. Yang pertama, kalian mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib, duduk tegak, dan sopan. Yang kedua, kalian wajib menyalakan kamera saat pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, kalian mematikan mikrofon pada saat guru menjelaskan dan menyalakan ketika presentasi dan tanya jawab. Dan yang keempat, kalian menggunakan raise hand ketika ingin bertanya dan berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Dan untuk kegiatan literasi hari ini, Bu Desi ada bacaan yang kalian baca. Kalian cukup membaca dalam hati selama 3 menit. Terlihat bacaannya? Terlihat? Terlihat, Bu. Ya, terlihat. Terlihat, Bu. Oke, dibaca dulu. Sudah dibacanya? Sudah, Bu. Oke, kalau ya, menurut kalian Sudah, Bu. apa isi bacaan yang kalian baca tadi? Manfaat makan sayur dan buah. Ya, betul. Ada lagi yang tahu apa isi bacaan tersebut? Buat pertumbuhan anak. Ya, betul. Teks bacaan ini menceritakan mengenai manfaat makan sayur dan buah yang bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan anak sampai besar nanti. Kalian suka makan sayur di rumah? Suka. Karena sayur bagus untuk kalian konsumsi, ya. Iya. Kemarin materi yang kita pelajari apa saja? Hak dan kewajiban terhadap pemanfaat tumbuhan. Ya, betul. Hak dan kewajiban dan manfaat tumbuhan. Dan hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran kedua. Dan tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Kemudian kalian bisa menuliskan refleksi diri mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dengan terperinci. Kemudian kalian bisa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. Setelah itu siswa atau kalian bisa membuat kolase dari bahan alam dengan teknik yang kreatif. Pada materi sebelumnya kita belajar mengenai hak dan kewajiban. Ada yang tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Betul. Yang segala sesuatu yang didapatkan. Yang diperoleh. Ya, hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan atau kita peroleh. Kalau kewajiban, apa yang dimaksud dengan Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan dan kewajiban adalah segala sesuatu yang kita harus lakukan. Perhatikan gambar berikut. Kalian amati ya. Iya, Bu. Ya.
pada gambar tersebut, menurut kalian ini gambarnya menceritakan tentang apa? Ada yang tahu? Yang sedang makan bersama, makan bersama. Ya, Makan bersama di meja makan. ya betul. Bersamaan keluarga di ruang makan. Ya betul. Nah, Keluarga yang sedang makan bersama. ya betul. Ini adalah keluarga Beni. Keluarga Beni setiap hari melakukan kebiasaan makan malam bersama. Dan berkaitan dengan hak dan kewajiban, di dalam kegiatan makan bersama itu ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota keluarga. Ada yang tahu hak yang didapatkan dari setiap anggota keluarga pada gambar tersebut? Ada yang tahu haknya apa? Makan. Makan. Ya, betul, makan. Ada lagi yang tahu? Bukan. Lagi yang tahu? Makan bersama. Ya, makan bersama. Makan. Ya, hak yang didapatkan oleh setiap anggota keluarga itu adalah mendapatkan hak untuk makan hidangan yang ada di meja makan. Bagaimana dengan kewajibannya? Apa kewajiban dari setiap anggota keluarga yang ada di meja makan tersebut? Tidak membuang-buang makanan. Ya, betul. Tidak boleh membuang-buang makanan. Makan secukupnya. Ya, makan secukupnya. Menghabiskan ketika makan. Tidak boleh berlebihan saat makan. Ya, betul. Kewajiban dari setiap anggota yang ada di meja makan, dia harus wajib menghabiskan makanan yang dia ambilnya. Kemudian dia makan secukupnya saja. Tidak boleh berlebihan atau terlalu kenyang. Oke. Dan bagaimana sikap kita terhadap hidangan yang disajikan? Mengambil ketika makan. Ya, betul. Tidak boleh berlebihan saat makan. Ya, betul. Kita harus mensyukurinya. Kita harus mengambil secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Menurut kalian, sikap yang baik pada saat makan, pada gambar tersebut? Bagaimana sikap Beni pada saat makan? Beni menghabiskan makanan. Nah, Beni menghabiskan makanannya. Ada lagi? Adik Beni tidak menghabiskan makanannya. Adik Beni tidak menghabiskan makanannya. Betul. Membuang-buang makanan. Betul. Kalau Beni bagaimana tadi? Menghabiskan makanan. Beni menghabiskan makanan sedang di piring. Betul. Beni selalu menghabiskan makanan. Dia tidak pernah membuang-buang nasi di piringnya. Kemudian Beni makan secukupnya. Sedangkan adik Beni bagaimana? Tadi tidak menghabiskan makanan. Makanannya. Buang nasi pada saat makan kekenyangan. Makanya makanannya tidak dihabiskan. Betul. Dan setelah kalian mengamati gambar, sebagai tugas mandiri, kalian memberikan pendapat untuk pernyataan yang ada di lembar LKPD yang sudah Bu Desi berikan. Sudah dilihat lembar LKPD-nya? Ya, sudah. Sekarang Sudah, Bu. ya, Bu Desi kirimkan melalui live worksheet. Sudah kalian buka kan ya? Ya, Bu. Ya, sekarang Bu Desi kasih waktu 5 menit untuk kalian menjawab
dengan memberikan pendapat pada pernyataan yang ada di lembar LKPD. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, baik. Berisi tunggu ya. Ya, Bu. Kalian bisa mengirimkannya melalui WA Group atau melalui Classroom. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah menyelesaikannya dengan baik? Kalau sudah, kita akan membahas setiap pernyataan dari pendapat kalian. Sudah ada yang masuk jawabannya, kita akan bahas bersama. Ya, untuk pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Aderina. Ayo Aderina, bagaimana pendapat Aderina terhadap pernyataan nomor 1? Manakah menurutmu yang bersikap bijak terhadap makanan? Menurut saya sikap Benny lebih bijak dibanding adiknya karena kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Ambillah makanan secukupnya saja, jangan berlebihan. Nah, betul. Bagaimana? Ada pendapat lain? Jawaban nomor 1, menurut Aderina bahwa sikap Benny itu lebih bijak dibanding adiknya karena kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Dan mengambil makanan secukupnya dan tidak berlebihan. Dan untuk pertanyaan yang kedua dibacakan oleh Balkis. Ayo Balkis. Iya, Bu. Pihak yang dirugikan adalah ayah dan ibu yang telah berusaha mencari dan menyediakan makanan tersebut untuk anak-anaknya. Pihak lain yang dirugikan adalah para petani karena mereka dengan susah payah menanam padi sampai menjadi beras. Ya, betul. Pihak yang dirugikan di rumah adalah ayah dan ibu, dan pihak lain yang dirugikan adalah para petani. Betul tidak? Oh, betul. Ya, betul ya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga akan dibacakan oleh Putra. Ayo Putra. Saat Benny makan malam, apa sebagai seorang anak berhak mendapatkan makanan dari kedua orang tuanya? Ya, betul. Sebagai seorang anak berhak mendapatkan makanan dari kedua orang tuanya. Betul tidak anak-anak? Betul. Ya, betul. Ayo Ezra, dibacakan nomor 4-nya. Ketika Benny menghabiskan makanannya, berarti Benny telah melaksanakan kewajibannya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Kita harus bijak memanfaatkan makanan. Ya, betul. Ketika Benny menghabiskan makanannya, berarti Benny telah melaksanakan kewajibannya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan kita, dan kita harus bijak memanfaatkan makanannya. Dan berdasarkan pertanyaan dan pendapat kalian mengenai sikap yang baik dan tidak baik saat makan Benny dan adiknya, maka kita harus menjadi manusia yang bijak terhadap pemanfaatan tanaman, terutama tanaman yang menjadi makanan pokok kita, yaitu tanaman padi yang dalam prosesnya menjadi nasi yang kita makan sehari-hari itu tidak memerlukan waktu yang lama dari menanam sampai dia menjadi beras, kemudian kita makan menjadi nasi. Dan salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat tanaman adalah tidak membuang-buang makanan. Coba kalian bayangkan
Kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Agar kita lebih menghargai nasi sebagai makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari, kita saksikan video pembelajaran berikut ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bu Desi akan tampilkan proses bagaimana tanaman padi itu menjadi nasi yang kita makan sebagai makanan pokok. Tanaman padi ini merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia ya. Anak hebat, pernahkah kalian membayangkan sepiring nasi yang kalian makan berasal dari mana? Ya, sepiring nasi yang kalian makan berasal dari padi yang dirawat petani dengan penuh keuletan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Banyak penduduk yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah penghasil padi. Daerah penghasil padi di Indonesia ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Di Indonesia juga ada daerah yang terkenal sebagai lumbung padi nasional, yaitu berada di Karawang, Jawa Barat. Anak hebat, tahukah kalian bagaimana tahap pertumbuhan padi tersebut? Ternyata tahap pertumbuhan padi memerlukan waktu yang lumayan lama. Mari kita perhatikan tahap pertumbuhannya ya. Pertama, dari benih padi. Benih padi akan direndam semalaman supaya bijinya tumbuh berkecambah. Lalu, benih padi mulai berkecambah. Setelah berkecambah, selanjutnya akan ditanam di lahan sementara sampai benih padi tumbuh dan siap ditanam di sawah. Setelah benih padi di lahan sementara sudah tumbuh dengan cukup, maka petani akan memindahkan benih tersebut ke sawah. Lalu petani akan menanam benih tersebut dengan hati-hati dan memperhatikan jarak antar tanaman supaya padi dapat tumbuh dengan baik. Supaya padi dapat tumbuh dengan baik, petani juga akan memperhatikan pengairan sawah karena tanaman padi memerlukan air yang lumayan banyak ya. Selain itu, petani juga akan memberikan pestisida supaya tanaman padi tidak terserang hama dan memberikan pupuk supaya padi tumbuh dengan subur. Selanjutnya, padi berbunga hingga gabah matang, keras, dan menguning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Selain benih, gabah ini juga akan diolah menjadi nasi yang sehari-hari kita makan ya. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Maka setelah waktu tersebut, padi sudah siap dipanen. Setelah panen, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling menggunakan mesin, sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya dan menjadi beras. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Ternyata beras ada berbagai macam warnanya ya. Nah, demikian penjelasan mengenai tanaman padi. Sudah selayaknya kita memanfaatkan beras yang berasal dari padi dengan bijaksana.
Nah, berdasarkan video pembelajaran yang kalian simak, sudahkah kalian memanfaatkan makananmu dengan baik? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, kalau sudah, hak apa yang kita dapat dalam memanfaatkan tanaman padi menjadi makanan pokok yang yaitu nasi yang kita makan sehari-hari? Menurut kalian haknya apa ya yang kita dapat? Dapat menikmati setiap hari. Ya, betul. Ada lagi yang tahu? Dapat memakannya bersama sayur dan lauk pauk. Ya, betul. Hak kita dalam memanfaatkan tanaman, terutama tanaman untuk menjadi makanan pokok seperti nasi, atau beras menjadi nasi, yaitu kita dapat memakannya bersama sayur dan lauk pauk, dan kita dapat menikmatinya setiap hari yang dihidangkan oleh ayah dan bunda kalian ya di meja makan. Dan kewajiban apa yang kita dapat dalam memanfaatkan tanaman padi menjadi makanan pokok atau nasi dalam kehidupan sehari-hari? Menghabiskannya saat makan bersama lauk pauk. Tidak membuang-buang nasi pada saat makan. Ya, kita wajib menghabiskannya saat makan bersama lauk pauk dan kita tidak boleh membuang-buang nasi pada saat makan. Dan untuk lebih menambah pemahaman kalian terhadap pemanfaatan tanaman bagi manusia beserta hak dan kewajiban yang harus kita lakukan, maka Bu Desi akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan gambar yang ada pada LKPD kalian. Sudah dilihat gambarnya? Sudah, Bu. Ya, oke. Ada dua gambar di situ. Ada gambar A dan ada gambar B. Bu Desi akan membagi kalian ya menjadi dua kelompok untuk menjawab pertanyaan sesuai gambar. Ya, sudah dilihat LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, Bu Desi akan bagi ya kelompoknya ya. Ya, tinggal klik join ketika kalian sudah dimasukkan ke kelompoknya, biar bisa bergabung dengan kelompoknya. Sudah masuk kelompok 1? Sudah masuk? Recording in progress. Sudah, Bu. Ya, kalian berdiskusi, Sudah, Bu. tidak bercanda, dikerjakan dengan serius lembar LKPD-nya. Iya, Bu. Recording in progress. Bagaimana kelompok 1? Sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Bu. Ada kesulitan dalam jawab pertanyaan-pertanyaan pada lembar LKPD-nya? Ada kesulitan tidak? Ya. Ya, bagus, hebat. Berarti kalian sudah mengerti. Sudah? Kalau sudah semua nih kelompok 1 menjawab diskusinya. Sudah berdiskusi? Sudah, Bu. Oke, Bu Desi akan ke kelompok 2 sebentar. Recording stopped. Recording in progress. Selesai berdiskusinya kelompok 2. Sudah, Bu. Ya, oke.
Kalau sudah semuanya, kita kembali ke ruang utama untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Recording stop. Sudah bergabung semuanya? Recording in progress. Yo, di lab grupnya. Sudah? Yang lainnya, ayo di lab group, biar masuk ke menu utamanya atau ruang utamanya, room utama. Utama. Nah, lab group. Dari Zoom, Bu. Nah, mewakili hasil diskusi kelompok 1, Bu Devi minta Aisyah membacakan untuk gambar A-nya. Dan untuk mewakili hasil diskusi dari kelompok 2, Bu Desi minta Davi membacakan hasil diskusi untuk gambar B-nya. Ayo Aisyah, silakan membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Nanam pohon di lingkungan sekolah. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Baik karena dapat melestarikan tanaman. Nah, betul. Dampak bagi lingkungan. Lingkungan menjadi hijau. Dampak bagi orang lain dapat menikmati yang indah. Apa perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Tidak, dengan menanam tanaman justru membantu orang lain. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah. Menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Bagaimana kelompok lain mengenai pendapat dari kelompok 1? Apakah sudah betul? Sudah. Oke. Dan untuk gambar B akan dibacakan oleh Adirina. Hasil diskusi dari Kelompok 2. hasil diskusi dari kelompok 1 pada Kelompok jawaban pada gambar B. Ya. Apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Menebang pohon sembarangan. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Tidak baik karena dapat merusak lingkungan. Dampak bagi lingkungan. Hutan menjadi gundul. Dampak bagi orang lain. Hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Ya, dengan menebang hutan berarti melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Belum. Seharusnya kita memanfaatkan hutan dengan bijak. Ya, bagaimana kelompok lain mengenai pendapat dari kelompok 2? Apakah sudah betul? Sudah. Ya, oke. Dan menurut kalian dari gambar A dan gambar B, mana sikap yang wajib kita tiru atau kita lakukan? Ya, kenapa dengan gambar A? Kenapa kita harus meniru gambar A? Menanam pohon di lingkungan sekolah. Ya, menanam pohon di lingkungan sekolah supaya apa? Supaya apa, Adit? Supaya tidak gundul. Ya, supaya lingkungan menjadi Tidak hijau. Tidak Ya. hijau. Kenapa kita tidak boleh meniru gambar pada gambar B? Menebang pohon sembarangan. Ya, kenapa kita tidak boleh menebang pohon sembarangan?
Hutan menjadi gundul. Kan menjadi gundul. Hak dan kewajibannya? Ya, betul. Bagaimana Aulia? Apakah gambar A sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik? Sudah. Sudah. Kalau gambar B, apakah sudah melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap manfaat tanamannya? Sudah baik? Belum. Iya. Belum, Bu. Selanjutnya, untuk melihat diri kalian apakah sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak atau belum bijak, kita akan menjawab game interaktif yang akan Bu Desi berikan. Kita jawab bersama-sama ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Iya, Ibu. Iya, Bu. Kalian cukup menjawab sudah bijak atau belum bijak pada gambar yang Bu Desi sajikan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sama. Bagaimana dengan gambar ini? Sudah bijak atau belum bijak? Bijak, Bu. Bijak. Sudah bijak. Sudah bijak. Gambar yang kedua? Tidak bijak. Sudah bijak. Oke, betul. Yang gambar ketiga? Tidak bijak. Tidak Sudah bijak. Tidak Oke, bijak. gambar keempat? Bijak. 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 Bijak, betul. Gambar kelima bagaimana? Sikap tidak bijak. Tidak bijak. Ya, betul. Semuanya hebat dan sudah mengerti bagaimana bersikap bijak dan tidak bijak dalam memanfaatkan tanaman. Di dalam video pembelajaran tadi kita sudah lihat ya, tanaman padi itu seperti apa. Sudah lihat kan ya? Sudah. Terdiri dari apa sih bagian tumbuhan tanaman padi itu? Batang, akar, butir, padi, atau gabah, daun padi. Betul. Bagian-bagian tumbuhan pada padi itu terdiri dari akar, ada daun, ada apa lagi tadi? Batang, ada apa lagi? Butir-butir padi, atau gabah yang berubah menjadi beras. Dan bagian-bagian tumbuhan padi atau tumbuhan lain bisa tidak kita manfaatkan? Bisa, Bu. Bisa. Untuk apa saja? Ada yang tahu? Untuk kerajinan, karya seni, hiasan dari bahan alam. Ya, betul. Bagian-bagian tumbuhan bisa dimanfaatkan untuk kerajinan seni. Bisa untuk apa lagi tadi? Hiasan dari bahan alam. Hiasan dari bahan alam. Kerajinan seni ya dilakukan dengan teknik menempel atau kolase. Ada yang tahu apa itu kolase? Karya seni tempel pada permukaan gambar. Ya, betul. Ada lagi? Menempelkan benda-benda pada permukaan gambar. Ya, betul. Kolase itu adalah teknik menempel pada gambar ya. Benda-bendanya bisa ditempel, bisa berupa bahan-bahan alami seperti ada bagian-bagian dari tumbuhan atau bisa dari bagian-bagian hewan atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan Bu Desi akan memberikan tahapan pembuatan kolase dari bahan alami. Yang pertama, kalian bisa
menyiapkan bahannya, kemudian kalian membuat sketsa gambar, kemudian kalian atur daun-daunnya sampai menutupi gambar, kemudian kalian tempelkan daun atau batang dengan lem, kemudian kalian bisa memajang karya senimu di ruang tamu atau di kamar kalian. Dan Desi sudah share gambar yang harus kalian buat keluasenya di lembar LKPD kalian. Sudah dilihat? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian siapkan alat dan bahan yang sudah Bu Desi share kemarin ya. Sudah disiapkan? Sudah. Kalau sudah, kalian mulai membuat atau berkreasi dengan daun atau ranting atau bahan yang ada di kalian, taman yang ada di sekitar kalian. Bu Desi kasih waktu 30 menit, bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Sekarang kalian membuatnya ya, Bu Desi tunggu. Sudah selesai? Ayo dikerjakan ya. Dikerjakan dengan rapi, dengan teliti, dan ya, utamakan mengerjakan segala sesuatunya dengan mengutamakan kebersihan. Ya. Sudah, Bu. Belum. Sebentar, Bu, belum. Nah. Yang bagus ya, membuat kreasinya ya. Ya, Bu. Ya, ada yang sudah menyelesaikannya? Wow, keren. Sudah, Bu. Ya, bagus. Untuk yang belum, ayo dikerjakan. Bu, belum, Bu. Ya. Balik lagi. Siapa yang berani mau? Ada yang mau mengajukan diri? Ujian sudah selesai? Ya. Oke, hebat. Semua sudah bisa mengerjakan kolase berdasarkan langkah yang sudah diberikan. Hebat. Semua sudah menyelesaikannya.
Kalau sudah semuanya, ayo dipertunjukkan. Ditunjukkan hasil berkreasi dengan keluasannya. Yuk. Bu Desi hitung 1 sampai 3, kalian menunjukkan hasil keluasannya. 1, 2, 3. Yuk, ditunjukkan. Bagus-bagus semua ya hasil karyanya ya. Ya. Kalau sudah, kalian bisa mengirimkan foto hasil kreasi kelas kalian ke Google Classroom atau juga melalui WA Group. Ya, sudah dikirimkan hasil karyanya? Sudah, Bu. Ya, oke. Sudah, Bu. Ya, anak-anak hebat semuanya. Sudah bisa berkreasi dengan kolase berkenaan daun atau ranting yang ada di sekitar lingkungan kalian, tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Dan untuk kesimpulan hari ini, ada yang tahu hari ini kita belajarnya apa saja? Hak dan kewajiban terhadap pemanfaatan tumbuhan. Ya, betul. Proses tanaman padi menjadi nasi. Sikap saat makan. Membuat kolase dari tumbuhan. Ya. Menempel daun pada gambar dengan kolase. Ah, betul. Hari ini kita belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap manfaat tumbuhan dan kita belajar mengenai teknik kolase, bagaimana menghargai atau memanfaatkan tumbuhan di sekitar kita. Dan Bu Desi akan memberikan 5 bintang bagi kalian yang akan Bu Desi kirim ke WA ayah bunda kalian sebagai rasa penghargaan kepada kalian karena telah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan sudah membuat atau berkreasi dengan kolase. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Senang, sedih, gembira, atau bahagia? Semangat, luar biasa. Oke. Luar biasa. Alhamdulillah kalian bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan hati senang, gembira, dan penuh semangat. Dan untuk pengayaan, kalian bisa menuliskan contoh dan dampak dari kalian sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Dan Bu Desi kirimkan penugasan ini melalui live worksheet yang Bu Desi share di Google Classroom atau di WA Group. Dan untuk evaluasi hari ini, kalian bisa mengerjakannya di live worksheet dan kalian kirimkan melalui WA Group atau melalui Google Classroom. Dan untuk menutup pembelajaran hari ini, Bu Desi minta Zaki untuk memimpin doanya. Ayo Zaki, dipersilakan untuk memimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.